Lastri senangnya dipanggil apa? Lastri. Baik, kalau begitu Ibu Lastri bagaimana perasaannya hari ini? Saya merasa sedih. Baik, tampaknya seperti ada yang Ibu pikirkan. Ibu sedang memikirkan apa? Saya sangat merasa kehilangan karena kucing kesayangan saya hilang mati. Sebelumnya apa ada upaya Bu untuk mengatasi rasa kehilangan tersebut yang telah Ibu lakukan? Belum ada. Baik, kalau begitu bagaimana kalau kita berbincang-bincang mengenai rasa kehilangan yang Ibu rasakan? Waktunya sekitar 10-15 menit, tempatnya di sini saja Bu. Bagaimana Bu, apa Ibu bersedia? Setia. Baik, kalau begitu tujuan pertemuan hari ini adalah supaya Ibu dapat mengungkapkan rasa kehilangan dan berduka yang Ibu rasakan supaya Ibu menjadi lebih tenang. Coba sekarang Ibu ceritakan bagaimana perasaan Ibu. Saya sangat merasa sedih, masih tidak percaya kucing kesayangan saya mati. Seandainya saya tidak lupa menutup pintu, pasti kucing saya tidak akan ketabrak motor. Saya marah terhadap diri saya sendiri. Sebelumnya Ibu udah pernah mengalami kehilangan belum? Belum pernah. Berarti ini kehilangan yang pertama kalinya ya Bu? Iya. Menurut Ibu, apa dampak dari Ibu yang terus sedih? Saya kasihan sama keluarga saya jadi ikutan sedih. Baik, kalau begitu coba Ibu berpikir kembali, apa Ibu ingin seperti ini terus atau ingin berubah? Ingin berubah. Baik, Ibu dapat saya simpulkan bahwa Ibu mengalami kehilangan dan berduka. Kehilangan adalah yang semulanya ada menjadi tidak ada, dan berduka merupakan respon emosi yang ditimbulkan dari kehilangan. Nah, di kehilangan ini terdapat 5 fase. Yang pertama, fase penyangkalan, di mana seseorang belum bisa menerima peristiwa buruk yang terjadi dalam hidupnya. Contohnya, tadi kan Ibu bilang Ibu merasa masih tidak percaya bahwa kucingnya itu udah tidak ada. Bicara mengatasinya, sebelumnya kucing Ibu pernah sakit ya? Iya. Baik, kalau begitu berdasarkan data tersebut bisa digunakan bahwa kucing Ibu ini mungkin tidak dapat bertahan hidup karena penyakitnya. Yang kedua ada fase marah. Nah, di fase marah ini seseorang cenderung tidak terima dengan peristiwa buruk yang terjadi. Contohnya kan Ibu katakan Ibu marah terhadap diri Ibu sendiri karena tidak mampu menjaga kucing Ibu dengan baik. Nah, cara mengatasinya ini Ibu bisa tarik nafas dalam. Mari Ibu ikuti saya. Pertama, relax, kemudian tarik nafas, tahan hingga 3 detik, 1, 2, 3, kemudian keluarkan secara perlahan. Yang ketiga ada fase tawar menawar, di mana seseorang cenderung ingin mencegah sesuatu peristiwa buruk yang ingin terjadi. Contohnya kan Ibu tadi mengatakan bahwa seandainya Ibu tidak lupa menutup pintu, kucing Ibu mungkin tidak akan tertabrak motor. Nah, cara mengatasinya ini Ibu dapat melakukan kegiatan positif yang Ibu miliki atau kemampuan yang Ibu miliki, seperti Ibu sebelumnya suka memasak ya? Iya. Nah, dari kegiatan memasak itu mungkin Ibu bisa pelatih terus supaya Ibu tidak terus teringat dengan kucing Ibu. Selanjutnya fase yang kelima adalah fase penerimaan. Di fase ini seseorang cenderung sudah menerima peristiwa buruk yang terjadi di dalam dirinya. Contohnya Ibu harus belajar ikhlas terhadap kepergian kucing Ibu. Nah, cara mengatasinya ini Ibu dapat melakukan kegiatan yang Ibu sukai, seperti Ibu suka menulis puisi ya? Iya. Nah, Ibu bisa menulis puisi nih di waktu senggang untuk melupakan kesedihan yang Ibu rasakan. Baik, Ibu hidup mati ya seseorang itu sudah menjadi kendaknya. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Jadi Ibu tidak perlu terus bersedih, dan Ibu harus tetap semangat dalam menghadapi hidup, dan juga jangan terus menyalahkan diri Ibu sendiri. Baik, cukup sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu karena Ibu telah mengungkapkan perasaan Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang mengenai perasaan kehilangan dan berduka yang Ibu rasakan? Perasaan saya menjadi lebih tenang. Baik, kalau begitu coba Ibu ulangi lagi bagaimana latihan tarik nafas dalam yang sudah saya ajarkan. Baik, sudah bagus ya Bu. Nanti sekitar jam 1 siang saya akan kesini lagi. Mari kita jadwalkan latihannya ya Bu. Di sini ada M artinya mandiri, artinya Ibu nanti berceritanya
melakukan mengembangkan afirmasi positif ya Bu.